صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amma ba'd. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan daripada kajian kitab Fawaidul Mukarram yang dikarang dan disusun oleh Al-Habib Ali Ibnu Habib Hasan Baharun, yang mana kitab ini berisi tentang sebuah faedah-faedah pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Direkam sampai akhirnya. Al-ibadatu bi ghairi ilmin. Ibadah tanpa didasari sebuah ilmu. Kita sedikit mengulang agar yang belum mencatat atau mungkin belum paham bisa lebih paham kembali. Nukila anil Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimin. Dinukil daripada Al-Imam Ghazali wa ghairihi dan selainnya, yaitu para ulama, ijma'ul muslimin, kesepakatan para kaum muslim, ala annahu la yajuzu li ahadi, bahwasanya tidak boleh li ahadin, kepada salah satu seseorang, al-iqdamu ala fi'li, mengedepankan atas perbuatan, hatta ya'lama, sehingga mengetahui, hukmallahu bihi, sehingga mengetahui tentang hukum-hukum Allah di dalamnya. Pada awal bab ini Imam Ghazali menukil sebuah kesepakatan yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya maksud dari beliau ini adalah ketika kita hendak berbuat, ketika kita hendak melakukan sesuatu, apalagi terkhusus kepada ibadah, bab di dalam ibadah, maka harus punya dasar dahulu, harus adanya ilmu dahulu sebelum melakukannya. Sebagai contoh, jangan sampai melakukan sebuah ibadah tetapi tanpa adanya dasar ilmu. Maka hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ghairi ilmin, dan setiap orang yang tanpa ada dasar ilmunya, tanpa didasari ilmu agama, amaluhu, maka amal perbuatan ibadah yang dia lakukan, mardudatun, pasti tertolak. Arti tertolak, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan ini yang dinukil oleh Al-Imam Ghazali, hakikatnya itu bukan hanya pada ibadah semisal. Seperti kalian, contoh sebagai anak-anak
kalian harus ada namanya belajar terlebih dahulu untuk tahu minimal dasar-dasar penggunaan HP itu. Ketika kalian hanya modelnya pede, modelnya nafsu, memencet-mencet, maka tidak tahu penggunaan HP tersebut. Yang aslinya HP itu bisa membawa manfaat, maka bisa sebaliknya, yaitu membawa kerusakan. Semisal kalian sudah mulai bisa umurnya boleh naik motor kendaraan, tapi kalian tanpa belajar terus lompat pengen numpak motor, main gas baik, orang sinau belajar bisik, sedurunge naik, oh ini kudu belajar nyekel megang gasnya motor ketika mesin itu dimatikan. Jadi ketika motor itu terlalu dingin, maka gasnya akan lebih tinggi. Nyekel megang gasnya motor ketika mesin itu dimatikan. Jadi ketika motor itu terlalu dingin, maka gasnya akan lebih tinggi, dan itu bahaya. Dan ketika baru mulai, jangan gigi 4. Kalau semisal itu motor gigi, kalau semisal itu motor metik, maka harus tahu akan remnya. Kan seperti itu, harus ada belajar. Berarti pada hakikatnya Imam Ghazali mengatakan itu bukan hanya dalam ibadah, apalagi dalam ibadah itu lebih bahaya. Bahayanya apa? Jangan sampai kita selama hidup di dunia beribadah, melakukan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, tapi nanti di akhirat hasilnya itu zon. Tahu zon? Hasilnya itu kosong, kayak di prank. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai seperti itu. Apalagi seorang misalkan laki-laki sudah masa balik, laki-laki sudah masa balik, maka dia itu harus tahu ya ilmu mandi wajib. Terlebih lagi seorang perempuan dihadapi sebuah permasalahan, yaitu apa? Adanya keluar darah. Dan darah itu bermacam-macam, kan begitu. Bagi para gadis yang lebih rentan adalah darah haid. Nah, maka kamu harus belajar benar-benar memahami akan bab haid, dan memahami bab haid jangan buat main-main, seriusin. Ustaz dulu pernah mengajarkan tentang bab haid. Ketika kalian dengarkan ya, perempuan lebih dahulu, kalian salah memahami dalam bab haid, dan kamu hanya memahami bab haid, ya intinya kalau keluar darah seminggu sekian nanti berarti suci. Enggak seperti itu, enggak semudah itu, guys. Paham ya? Jangan sampai yang dianggap tadi ternyata belum suci, aslinya sudah suci. Ternyata itu hanya istihadah, dan istihadah itu sudah diperbolehkan apa? Sholat, dan baginya mandi wajib terlebih dahulu. Amin. Contoh, semisal seorang wanita darahnya benar-benar berhenti dan sudah memenuhi dikatakan haid. Kan syarat haid itu ada 5 rumusnya. Dulu pernah saya ajarin. Mungkin ada yang belum belajar, ya, kapan waktu kita ajarkan. Kita Ustaz selipkan di pelajaran untuk lebih mematangkan rumus bab haid itu ada 5. Iya, kalau kalian hanya belajar, ngapunten, misalkan dari buku, misalkan dari orang tua yang kurang memahami, itu ada permasalahan titik-titik lagi
Istihadus sugro, istihadus kubro. Paham ya? Makanya harus kalian itu dalam itu. Jangan sampai tadi sudah wajib ibadah, sholat wajib, tapi masih mengatakan saya haid. Dosa itu. Paham ya? Paham ya? Dan banyak di kalangan kaum wanita merasa terlena ketika masa datang hal ini. Paham ya? Merasa si terlenanya bagaimana? Karena mungkin sudah tadi ya, memang haid itu nggak boleh kita sholat bagi wanita ya. Tetapi bukan berarti apa? Selama dia haid itu tidak memperhatikan darah keluarnya, darah berhentinya, itu harus diperhatikan itu. Nah, kembalikan lagi. Jadi dengan hadirnya bab ini menjelaskan tentang apa? Ketika kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, apalagi kategorinya dalam ranah ibadah, itu hukumnya wajib sekali, penting sekali, harus adanya dasar-dasar ilmu. Paham ya? Apalagi mandi wajib, jangan sembarangan mandi wajib jujur. Ada tata caranya. Biar apa? Biar mandinya kalian itu sah. Ketika mandinya sah, hadas besar yang di kita itu hilang, rontok. Ketika hadas besar rontok, maka ketika wudhu, ya otomatis dia sholatnya insya Allah diterima. Tapi kalau hadas besarnya masih nempel, walaupun wudhunya benar, paham ya? Maka sholatnya sia-sia. Paham ya? Layak balullah sholat bi ghairi tauhid. Begitu. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang tanpa adanya bersuci. Suci bukan dari wudhu saja, suci dari hadas besar. Hadas besar itu bisa hilang dengan mandi wajib. Iya kan? Ada mandi janabah, ada mandi suci haid. Itu niatnya beda-beda. Niatnya berbeda. Kamu harus apa? Kemarin sudah dijelaskan kembali oleh Ustadz Muntasir tentang niat-niat mandi besar. Kamu catat, amalkan itu. Kalau nggak diamalkan, jangan sampai kamu menyesal suatu saat nanti, apalagi sampai di akhirat Allah mengatakan engkau tidak melakukan ibadahnya orang hilang. Kemudian ada temanku minta tolong perbaiki. Kamu malu untuk bilang nggak bisa, itu malu. Untuk bilang nggak bisa malu. Akhirnya pede, coba benerin. Akhirnya bukan HP itu jadi benar, jadi rusak. Itu kan contoh. Paham ya? Apalagi dalam hal ibadah, sombong tidak mau nanya kepada gurunya selama masih belajar kayak tadi. Makanya Ustaz sering menanyakan kepada kalian. Ada yang mau bertanya, tanya. Jangan sampai merasa sudah pede, sudah benar, punya patokan. Paham ya? Jangan. Takutnya apa? Yang selama ini kamu anggap benar, ternyata belum benar, belum tepat. Sasarannya belum tepat. Itu bahaya. Apalagi dalam hal ibadah. Setelah ini ada dan saya belum paham mengerti tentang bab haid. Saya sudah kelas 4 misalkan, sudah dewasa, saya mohon pencerahannya bisa diulangi. Itu nggak apa-apa. Kapan waktu ya, tentukan waktunya, saya ajarkan lagi dari awal. Saat saya belum paham tentang bab mandi wajib, saat saya belum paham tentang bab sholat, tanyakan. Paham ya? Saya tahu. Kata Muhammad Abdul Ghani siapa? Orang yang berbuat tanpa dasar ilmu, ibaratnya orang itu ngomong, berbicara tanpa adanya berpikir, karena mayusidu aksar. Hal itu, perbuatan itu menunjukkan apa? Lebih banyak membawa kerusakan daripada membawa
ditakdirkan masih lanjut ngaji, beruntung lah kalian di sini banyak guru. Tanyakan gurunya. Nah, malu Ustaz Hanif ke guru yang lain, Ustaz ya. Paham ya? Jangan sampai merasa cukup ilmunya. Paham ya sampai sini? Sebab begini, dengarkan. Oke, kalian sekarang itu masa di mana masih kecil, masih dikatakan masa muda. Dengarkan ini ya. Masa muda. Ibaratnya kalian masih nanti aja. Jangan sampai kata nanti aja membawamu sampai usia masa tua. Sampai engkau lulus dari sini, engkau sudah sibuk akan tugas, apalagi sudah lulus SMA, kamu sudah mulai terjun ke dunia kerja, kamu sudah mulai berkurang waktu. Apalagi mau nanya kepada ustaz kampungnya, malu, kan begitu. Masa mau nanya gara-gara bab ini, ya saya harus itu. Paham ya? Kalian itu ketika sudah datang masa tua kalian sudah siap akan dasar ilmu agamanya. Ya rahmanya, jangan sampai masa itu datang. Kalian kalau mendengarkan perkataan guru kalian bersyukur, berarti apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Berarti kalian ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah menginginkan kamu jadi orang baik, maka Allah arah. Paham ya? Baik dong. Namanya hidayah tidak ada yang tahu. Maka jemputlah hidayah itu agar hidayahmu itu melekat di dalam hati. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi artinya kesimpulannya, kalian selama sekarang ini masih nyantri belajar, ada guru yang pasti siap menangani persoalan kalian. Ustaz siap menjawab. Paham ya? Dan Ustaz gak pernah mengatakan gak boleh. Semisalnya mungkin ada teman kalian yang sudah berubah, mau nanya tentang ilmu agama silahkan, hukum-hukum silahkan. Tapi kadang mereka merasa malu karena tadi kan merasa sudah boyo, lupa, apalagi lupa jelas tanpa ada izin guru kan begitu. Akhirnya itulah, padahal rasa malu itu adalah bisikan dari syaitan yang ingin menjerumuskan ke dalam lubang api neraka. Alhamdulillah min. Dalam permasalahan ilmu agama jangan pernah malu dalam bertanya. Titik. Ulangi, dalam permasalahan tentang berkaitan ilmu agama, hukum-hukum di dalam syariat, jangan pernah malu dalam bertanya. Paham sampai sini? Tujuannya apa? Agar kalian semakin hari semakin ke depan di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah. Orang sebagai penutup, orang yang mendaki gunung itu harus jalan sesuai apa yang diarahkan oleh petugas gunung itu, oleh guru uji itu kan. Kalau berjalannya sekat pendek-pendek, orang lewat pendek, lewat kimba, ya kesesat, kemerosot jurang. Benar apa enggak? Nah, itu maksudnya Ustaz. Dan ini maksud daripada perkataan Umar bin Abdul Aziz. Kalau kalian pengen terus ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang engkau, jalan si benar, jalan yang lurus, maka tadi kuatkan ilmu dasar agama kalian, ilmu dasar agama kalian. Mungkin ini saja, semoga bisa bermanfaat.